Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Arif sama Azkia yang sudah bersedia untuk melakukan sesi wawancara kali ini. Sebelum ke pertanyaan, izinkan Waalaikumsalam. dulu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faiz Apik Nabili. Saya adalah mahasiswa Telkom University semester 2, kelas 4801, asal daerah saya dari Ciamis, Jawa Barat. Sekarang boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Jadi siapa dulu nih? Aku dulu ya. Ya, boleh. Arif dulu, Arif. Kenalin, nama aku Muhammad Arif Bila. Aku juga mahasiswa Telkom University dari Fakultas Ilmu Terapan, Program Studi D3 Sistem Informasi. Sama, kita satu kelas 4801. Asal daerah aku tuh dari Depok. Oke. Kenalin, nama aku Askia Rifa Arsyana, biasa dipanggil Askia. Aku juga dari program studi D3 Sistem Informasi. Sama, kita sekelas 4801. Aku asal dari Lebak, Banten. Baik, sebelum ke pertanyaannya, izinkan saya untuk menjelaskan latar belakang, visi, dan tujuan penelitian dari website kami. Website saya maksudnya. Yang pertama tuh latar belakang. Latar belakang Wonderless merupakan sebuah aplikasi sistem informasi berbasiskan web yang memiliki fungsi utama sebagai wadah informasi terkait destinasi wisata yang mencakupi lokasi, kegiatan, harga, tiket, serta informasi menarik lainnya. Adapun untuk visi yang yaitu menjadi platform digital terdepan yang menyediakan informasi lengkap, interaktif, dan terpercaya mengenai destinasi wisata serta memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan dalam merencanakan perjalanan mereka. Terus adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama itu menganalisis kebutuhan pengguna dalam mencari dan memilih destinasi wisata. Terus yang kedua, mengidentifikasi hambatan atau masalah yang dialami pengguna saat berlibur atau menjelajahi destinasi wisata. Terus yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pengguna terhadap web penyedia informasi destinasi wisata. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan UX dengan pendekatan yang lebih berpusat pada pengguna. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Ya Allah, Faiz, panjang banget. Hmm. Boleh Eh, pertanyaannya? Pertanyaan yang pertama itu, apa saja sumber informasi yang kamu gunakan sebelum memutuskan destinasi wisata? Apakah mencari informasinya secara daring atau luring? Boleh dijelaskan? Aku dulu, Yes. Eh, Arif ini, dulu deh, ini boleh. dulu boleh. eh, ingin menjawab ya. Jadi, aku tuh nyari informasinya tuh dari Google. Biasa pertama dari Google dulu. Kalau di Google, kayak kurang spesifik atau kurang dapat gitu informasinya, aku tuh biasanya nyari kayak Traveloka atau enggak di tiket.com. Mungkin itu aja. Oke, kalau Kalau aku menurut sendiri, aku juga Askia, biasa nyari. Oke, kalau aku sendiri, aku biasanya sama sih nyari di internet. Biasanya tuh kayak kan suka lewat di beranda, di Instagram misalnya. Nah itu kan dapat dari situ tuh biasanya Instagram tuh dikit kan ya informasinya. Nah biasanya untuk nyari tahu lebih lengkapnya tuh biasanya di internet sih, kayak di Google gitu. Mungkin itu aja sih. oke, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana pengalaman terbaik dan terburuk kamu saat mencari informasi wisata secara online? Boleh diceritakan? Mungkin yang terbaik dulu ya. Eee, jadi kalau aku sih pengalaman terbaik itu biasanya kayak misalnya kita nyari kayak info tempat, wisata gitu, terus contohnya kayak di Traveloka, itu dia, eee, deskripsi tentang wisatanya itu jelas gitu, lengkap, Hmm, sama harganya juga jelas, kayak gitu. Terus oke. kalau yang terburuknya itu biasanya ini ya, kayak kalau aku ya, aku, komplain untuk yang tiket.com nggak apa-apa kan, Is? Gak Ya apa-apa, jadi cerita aja. kalau aku pakai tiket.com tuh UI-nya itu bikin pusing gitu, kayak
kebanyakan efek-efek gitulah. Kebanyakan fitur-fiturnya yang mungkin kurang tertata gitu ya. Itu aja sih, kayak UI-nya aja sih, UI. Kalau kita nyari. Traveloka juga lumayan, tapi kalau Traveloka tuh lumayan smooth dibanding tiket.com yang agak patah-patah mungkin karena berat juga. Baik. Menurut Saya Azkia, Kalau aku sendiri kan aku belum pernah ya pakai aplikasi khusus untuk cari destinasi gitu. Aku tuh biasanya nyari di internet gitu. Enaknya tuh kalau di internet kita bisa dapat informasi itu di satu tempat. Jadi kayak misalnya jadi kita nggak harus nyari aplikasi lain buat nyari tahu informasi harga, deskripsi, biasanya di situ udah dijelasin. Terus biasanya kalau di Google tuh udah ada ramalan cuacanya juga kadang. Kayak bagus, enggak buat kalau sekarang ini. Tapi kurangnya tuh kita jadi nggak bisa nanya langsung gitu. Buat nyari tahu kontak personnya tuh kadang ada yang nyantumin, kadang ada juga yang enggak. Itu sih yang kurangnya menurut aku. oke. tapi kan ramalan cuacanya enggak ya. Iya, walaupun nggak ini ya, kan hanya Allah yang tahu. Ya tapi Iya, nggak apa-apa sih, kan itu namanya juga perkiraan. iya, Perkiraan cuaca, Arif. oke, oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa tantangan terbesar yang kamu hadapi saat mencari informasi tentang destinasi wisata? Jadi tantangannya tuh masalah apa yang kamu hadapi saat mencari informasi destinasi destinasi wisata gitu? Tantangannya gitu. Apa Salah apa? Ya paling ini sih tantangan kayak kamu gitu? kurangnya informasi kurangnya informasi gitu, kayak kadang ada kayak tempat wisata itu yang benar-benar mungkin belum banyak orang tahu, terus di situ informasinya itu sedikit banget gitu, belum belum tersebar luas gitu loh. Hmm, gitu. Cari Oh, ininya sih, cari kayak, tempat wisatanya. Misalnya kita pengen ke mana, ke Pulau Seribu, terus hmm, misalnya ada tempat dari Pulau Seribu itu yang kayak pengen kita kunjungin, tapi belum, apa ya, belum banyak gitu informasinya. Itu sih tantangan paling besar tuh. oke. Kalau menurut Azkia gimana? Kalau aku, kan kalau tantangan ya, biasanya tuh kalau lihat informasi di Google ini kan kurang real time ya, jadi kayak, mungkin itu tuh, informasi dari bulan kapan, sedangkan bulan sekarang ini udah di-upgrade gitu. Jadi kita kan nggak tahu kondisi sekarang tuh kayak gimana, jadi kita taunya informasi yang lama. Itu aja sih tantangannya, kurang informasi yang real time, Kayak mungkin Oke. mau nambahin yang kayak terbaru. tadi misalkan, jadi ya jadi jadi ini, apa namanya, kan kita pengen ke suatu tempat wisata gitu, yang tadi aku bilang, terus tempat wisatanya itu belum banyak dikunjungi orang. Nah, mungkin harusnya, kayak tantangannya itu kayak, pemerintah setempat harusnya lebih melihat itu sih, kayak itu saran ya. Tapi tantangan juga sih, kayak misalnya kayak mungkin harusnya, eee, kayak apa ya, dilihat gitulah. Itu aja sih, aduh. Ya, oke, Lanjut kamu. lanjut. Gak apa-apa. Oh, tadi ada yang pengen diomongin udah lupa jadinya. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut Arif dan Azkia, fitur atau informasi apa yang paling penting dalam sebuah platform informasi wisata gitu? Jadi fitur-fitur atau informasi apa Aplikasi saja aja. yang penting gitu ya di dalam, misalnya di Traveloka atau tiket.com gitu. Fitur apa aja yang harus ada gitu, yang wajib gitu. Coba dulu, Ini jawab. aku atau Arif? Aku dulu ya. Iya, coba. Iya, so. Menurut Hmm. menurut aku fitur yang penting tuh ini sih,
deskripsi tempatnya kayak gimana, sama rute perjalanannya itu penting banget, rute perjalanannya. Biasanya kan kita, harus memperkirakan kita ke sana tuh bawa bawa apa, bawa kendaraan kayak gimana. Takutnya kita ke sana pakai mobil yang biasa, ternyata pas udah di sana harus pakai mobil yang khusus gitu. Kayak karena mau naik gunung mungkin. Jadi menurut aku rute ininya sih, jalur buat perjalanan ke sananya. Yang paling penting itu sih. Sama Hmm, harga, iya harga. iya, betul. Ya itu aja sih. Oh, Ya, itu aja sih. benar Arif gimana? Oh, kalau aku sendiri fitur yang paling penting itu ya yang pertama deskripsi ya. Itu karena, orang-orang kan pengen tahu gitu kayak informasi tempat wisata itu gimana gitu, kayak harganya juga penting, terus tapi satu lagi, apa sih namanya, jadi kita kalau nyari tuh nggak terpacu sama satu itu doang gitu. Jadi kita harus, ada fitur pembanding Rekomendasi seperti ya. itu. Ya, rekomendasi, Hmm, tapi yang relevan gitu sama yang kita cari, itu sih. oke. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang Arif atau Azkia harapkan dari sebuah website penyedia informasi wisata agar pengalaman perencanaan perjalanan lebih mudah? Jadi apa harapan Arif atau Azkia itu agar perjalanan penyedia informasi wisata itu berjalan dengan lebih mudah gitu? Harapannya gitu, gimana? Coba Mas dulu. Ya. Askia dulu coba, pengen lihat. Oh, menurut aku apa tadi ini ya, kalau bisa harapannya tuh yang aplikasi ini gampang diakses, friendly lah. Terus kan aku tadi bilang, kalau bisa, rute adain. Nah, itu tuh maksudnya tuh kayak kalau misalnya kita pengen ke suatu tempat, itu tuh udah disediain deskripsi sama rutenya, jadi kita bisa tinggal klik dan kita dikasih Gmaps gitu. Gmaps-nya kalau misalnya yang akurat ya, dan sesuai dengan kendaraan yang kita bawa. Hmm, Itu sih, kayak jadi iya. kita nggak perlu nyari ke Maps lagi gitu, jadi kan udah disediain di situnya. Kayak misalnya kita mau ke Pangalengan nih, di situ udah dikasih rutenya sendiri, jalur-jalurnya kayak kalau rute pakai mobil tuh, eee, amannya pakai rute apa, kalau pakai motor amannya rute apa gitu. Itu aja sih menurut aku. Oke, kalau aku sih, yang pertama itu UI-nya ya. Kalau kita nyari misalnya di Traveloka atau di tiket.com itu UI-nya dulu yang diutamakan gitu. Terus deskripsi yang tadi ya, itu pasti. Terus sama yang kayak Mbak Askia bilang sih kayak tapi mungkin bukan Gmaps secara mungkin kayak Google Maps gitu, enggak ya. Tapi mungkin kayak pemberitahuan jalannya yang bisa kita lewatin tuh jalan apa gitu. Terus mungkin nggak satu apa ya, nggak satu Ya satu jalan rute doang, doang ya? ya nggak satu rute Jadi doang. ada Ya rute ya lain. cadangan gitu misalnya kayak macet di sini gitu bisa kayak gitu. Ya mirip Gmaps juga sih sebenarnya. Tapi nggak harus kayak Gmaps juga yang langsung kayak gitu. Gimana sih Gmaps tuh, intinya gitulah. Ya. Oke, oke. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah ada jenis informasi atau fitur tertentu yang sering kali sulit ditemukan saat mencari referensi wisata? Jadi apakah Arif atau Azkia tuh pernah mencari fitur yang sulit ditemui gitu di beberapa referensi wisata gitu? Ada gak? Gimana ya? Aku belum Ya itu kepikiran yang sih. bilang Mungkin nih, Arif dulu. ya yang susah itu fitur rekomendasi sih. Ada fitur rekomendasi di beberapa, aplikasi atau website, buat nyari informasi wisata gitu, tapi nggak relevan gitu. Misalnya kita nyari puncak, tapi yang diituin villa, terus kayak hotel-hotel gitu. Kan kita mau carinya misalnya kayak nanti camping-nya di mana, tempat-tempat camping-nya kayak gitu. Maksudnya nggak relevan lah. Terus mungkin Oh, itu dulu sih, mungkin nanti iya, Kalau aku oke. mungkin mungkin informasi yang real time itu sih sulit banget. Kadang aku nyari ke Pangalengan, gambarnya
kayak gini, ternyata pas nyampe sana tidak sesuai dengan ekspektasi yang aku harapkan. Karena itu ternyata informasinya tuh udah berapa bulan yang lalu atau mungkin berapa tahun yang lalu belum di-update, gitu aja sih. Oke, baik. Baik, Terus pertanyaan selanjutnya, mungkin mungkin boleh tahu dikit aja, mungkin kayak di setiap, eee, misalnya Traveloka atau Tiket.com gitu, jadi kan kita, misalnya kita pengen tahu gitu, kita mau misalnya kita mau ke pantai Suraga misalnya, di Anyer gitu. Tapi kan kita kalau pengen ke sana kan, semisal kita ada yang pengen ditanyain gitu, kayak masih penasaran gitu, deskripsinya kurang lengkap, mungkin ini sih kayak chat dengan, gimana ya, Pemilik bukan milik, mungkin kayak yang ngurusin pariwisata di pengurus daerah gitu ya. sana ya. Jadi mungkin itu sih, apa ya, fiturnya bisa disebut apa ya gitu, chat ke oh, pak chat ke penjaga setempat, apa gitu mungkin. kayak kontak Apa Pengurus sih? person gitu setempat. ya? Iya, Iya, kayak mungkin kayak kalau apa ya, Hmm, kita kan kalau Traveloka harus lewat Travelokanya dulu, kadang-kadang lama dibalasnya juga. Mungkin harus yang bisa langsung ke tempat wisatanya gitu. Jadi kita bisa dapat setuju informasi sih. yang real time, ya itu dia. Nah, itu setuju. Ya, Intinya real time lagi kan. iya, oke oke siap. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah Arif dan Azkia pernah menggunakan website sejenis informasi wisata sebelumnya? Jika iya, apa yang Arif dan Azkia sukai atau tidak sukai dari platform tersebut gitu? Pernah nggak? aku dulu ya mungkin ya. Ya, Yang tadi aku bilang pernahnya 2 itu ya, Tiket.com sama Traveloka. Kalau Tiket.com yang aku bilang itu, dia UI-nya itu bikin pusing mata ya, kayak kurang bagus gitulah UI-nya. Mungkin, eee, penempatan dari tempat fitur-fiturnya itu kurang kurang oke, sama sama kayak agak crash gitu loh, kayak misalnya kita nge-scroll ke atas ke bawah gitu, kayak mungkin karena kebanyakan efek-efek juga, jadi kayak patah-patah gitu kadang-kadang. Kalau Traveloka itu bagus di deskripsinya tadi yang aku bilang lengkap, tapi mungkin kurangnya itu di rekomendasi yang relevannya sih. hmm. Kalau Gitu sih, menurut Kak. Azkia gimana? Hmm. Kalau aku sendiri kan tadi aku emang belum pernah pakai aplikasi khusus buat cari peran, jadi aku kurang tahu ya fiturnya. Oh iya, baik, nggak apa-apa dia. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang lebih Arif dan Azkia sukai itu membaca artikel informasi, menonton video, atau melihat ulasan pengguna saat mencari referensi wisata gitu. Apa alasannya gitu? Arif dan Azkia suka gak melihat informasi gitu kayak menonton video atau ulasan pengguna saat mencari wisata gitu? Kalau kalau aku sendiri suka ya, karena biar kita tahu tuh pengalaman, dari orang yang sebelumnya pernah datang ke wisata itu tuh gimana gitu, dari ulasannya atau kalau video itu bagus juga aku suka karena jadi kita tahu kondisi tempatnya tuh bagaimana gitu. Tapi videonya tuh yang update gitu ya, Mbak, yang terupdate gitu ya. Yes, Mhm. Tapi betul. kebanyakan kan videonya masih yang video lama, berapa tahun yang lalu, berapa bulan yang lalu, kayak gitu. Hmm, Itu yang kurang sih. Apalagi tadi satu lagi, Faiz? ya, ya itu udah itu aja. Bisa boleh. Iya. Iya. Kan nyebutnya kayak menonton video atau melihat ulasan gitu. Kalau Oke. Azkia gimana? Aku juga suka, aku pasti sebelum ke suatu tempat, baca artikelnya dulu, kayak nyari-nyari di Google informasinya, terus aku suka ke YouTube juga untuk lihat videonya kayak biar tahu iya kondisi, benar kata Arin, biar tahu kondisi si tempat wisata itu. Tapi iya kalau bisa diupdate tiap minimal sebulan sekali deh, biar kita tahu tempat itu kayak gimana. Terupdate lah. Aku juga suka ngeliat ulasan ya biar tahu pengalaman mereka yang pernah itu
ini ada plus minusnya nggak sih? Kayak biar kita tahu plus minusnya tuh apa, biar kita juga bisa, kayak mikir ulang, bakalan datang, tetap datang atau lebih baik milih tempat lain gitu sih. Oke, siap-siap. Pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut Azkia dan Arif, mengapa penting memiliki platform yang menyediakan informasi wisata yang akurat dan mudah diakses gitu? Mengapa penting itu platform yang menyediakan informasi wisata yang akurat dan mudah diakses gitu? Penting nggak gitu? Ya, menurut aku kenapa penting? Penting sih karena supaya kita tuh misalnya pengen ke tempat wisata, kita terus pakai, misalnya pakai suatu aplikasi, tapi kalau informasinya kurang kan atau nggak akurat, kitanya pas sampai sono zonk ternyata, kasian juga Ya kitanya, sesuai pasti kita kecewa ekspektasi. juga. Iya kecewa juga terus mungkin, tempat berdampak juga sama tempat wisatanya mungkin. Bakal jelek di mata turis-turis yang datang ke sana juga, yang pernah datang ke sana. Karena kayak terlalu kita ekspektasinya tinggi, tapi ternyata pas sampai sana biasa-biasa aja gitu, nggak wow. Wow. Iya. Oke. Mungkin itu aja sih kalau dari aku. Soal dari Azkia, Menurut aku juga penting sih biar kita, biar sebelumnya tahu lah kondisi ininya juga, kondisi si tempatnya ini, biar kita sebelumnya bisa ngebayangin, jadi nyampe sana tuh nggak yang tiba-tiba kaget gitu, "Oh ternyata kayak gini," gitu. Terus apa ya tadi? Lupa lagi. Oh iya. Terus kayak apa namanya, eee oh iya, biar nggak ribet juga kan kalau misalnya nggak ada aplikasinya tuh, mungkin rada kayak harus buat nyari deskripsinya harus lihat Google dulu, terus buat lihat videonya harus cari ke YouTube dulu, buat lihat rutenya harus ke Gmaps dulu, jadi harus banyak aplikasi. Menurut aku kalau misalnya ada satu aplikasi yang udah nyediain itu semua, kayaknya oke deh, boleh oke. banget. Wow, Wow, oke. Baik, incredible. 3 pertanyaan lagi nih. Pertanyaan selanjutnya yaitu, di situasi seperti apa Azkia dan Arif merasa sangat membutuhkan informasi wisata yang cepat dan terpercaya gitu. Jadi dalam kondisi seperti apa gitu biasanya? Oh, mungkin kalau misalnya kayak kita, misalnya tempat wisata yang misalnya nih sebelumnya kita punya rencana ke tempat wisata, di misalnya ke pantai tadi aku bilang, tapi ternyata, pantai itu ada masalah gitu di sana, mungkin tsunami atau apa gitu. Kayak Oh mungkin iya. mungkin kayak tutup tiba-tiba sementara ada masalah internal, terus karena kita udah siap-siap, udah rapi-rapi sama teman-teman gitu, terus kita butuh kayak tempat wisata baru gitu yang informasinya tuh harus cepat gitu atau akurat gitu. Bener gak sih tadi? Nyambung gak sih sama pertanyaannya, Is? Nyambung Ya, nyambung nyambung, nyambung Nyambung nyambung. kan? nyambung, Iya, jadi nyambung. kondisi kondisi seperti itulah kayak karena kita udah planning ke sana, tapi tiba-tiba tempatnya nggak bisa didatengin, jadi kita harus cari tempat wisata, eee, dengan waktu yang mepet gitu. Itu sih kalau dari aku. Kalau menurut Azkia, Kalau aku sebenarnya hampir mirip sama Arif, tapi kalau kondisiku tuh aku pernah nih. Jadi kita nih emang udah nyewa villa sebelumnya, tapi ini kita bingung. Kan nggak mungkin di villa, diem terus di villa kayak bosen nggak sih? Jadi kayak kita butuh informasi tempat wisata yang deket sama villa tersebut. Jadi kan kalau misalnya nyari ke Google dulu tuh biasanya lama, banyak perhitungannya juga kayak kalau bisa sih diadain di satu aplikasi, jadi kayak kita langsung ngelihat, oh rutenya ada di sini, tempatnya lebih dekat, ke tempat A dibanding ke tempat B gitu. Berarti rekomendasi dong itu. Ya Tapi kan kalau ya misalnya kayak gitu, bisa pas lagi nyari villa aja juga sekalian.
Iya. Ya kan kita nggak merencanakan untuk liburan sebenarnya, tapi ternyata Oh waktu datangnya tuh lebih cepat atau waktu pulangnya tuh ternyata lebih lama. Jadi Oh, kayak sekalian lah, sekalian lewat, sekalian ini gitu. oh oh gitu. gitu. Iya, iya. Oh Di luar rencana, Iya, oh ceritanya iya tuh di tahu. luar rencana. Di Kadang luar suka kayak wacana. gitu kan. oh gitu, oh. Iya. Iya, iya, oke, oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jika Arif dan Azkia bisa membayangkan website informasi wisata yang ideal seperti Traveloka tadi itu, bagaimana website tersebut bisa membantu Anda dalam perjalanan gitu? Saya mungkin Askia dulu. Gimana coba ulang, Eee, Faiz? Gimana? Eh, Bisa membayangkan mungkin gitu kayak misalnya aplikasi Traveloka gitu. udah ada Nah, paham paham bagaimana website tersebut bisa membantu Anda dalam perjalanan gitu? Bagaimana gitu? paham paham. Sebenarnya sama kayak yang udah diinin tadi, kayak, eee, kalau bisa tuh yang ada yaitu biar ngemudahin kita buat nentuin tempat wisata, terus buat berangkatnya juga dengan adain informasinya, terus detail lokasinya, detail tempatnya, sama rutenya, rekomendasi-rekomendasinya, mungkin itu kalau dijadiin di satu aplikasi kayaknya oke sih, biar nggak ribet gitu, intinya mah biar nggak ribet sebenarnya, biar lebih simpel aja, Iya. lebih efisien. Udah sih itu aja. Ya, kalau aku sih kurang lebih sama kayak Askia ya, kayak informasi yang detail dan akurat itu, tapi kayak itu sih berguna banget kayak buat yang pengen buat inilah, buat turis-turis yang pengen ke tempat wisata itu misalnya. Bener banget sih. Yang tadi bilang Askia bilang juga, kayak Gmaps gitu berguna, tapi yang tadi aku bilang kayak mungkin saran-saran rute aja, Oke. sama Baik, perkiraan cuaca juga sih. iya. Baik, pertanyaan terakhir yaitu, menurut Arif dan Azkia, bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan pengalaman wisata secara keseluruhan gitu? Apakah sangat penting atau lainnya gitu? Boleh diceritakan peran teknologinya gitu Eee, di dalam aplikasi atau website tersebut gitu apa? Maksudnya Penting, penting misalnya kayak gini ya, penting sih. eee, menurut aku penting karena wak misalnya zaman waktu itu belum ada banyak aplikasi atau zaman zaman batu makanya sih waktu masih waktu masih handphone Nokia mungkin kayak itu kita kalau pengen tempat wisata kan biasanya kita dari mulut ke mulut ya nanya ke teman atau gimana, kayak kurang 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 banget kurang gitu. Terus kayak misalnya informasinya susah dapat, terus nggak sesuai juga kadang-kadang karena omongan teman doang kan, misalnya dia pergi bulan Mei, terus kita Desember baru pengen ke sana, tapi ternyata apa yang diomongin tuh nggak sesuai gitu. Jadi peran teknologi itu penting banget karena kita jadi bisa dapat info-info atau informasi gitu yang akurat, mendetail gitu tentang tempat wisata itu. Terus kayak kita jadi tahu juga tempatnya tuh sebenarnya kayak gimana sih, apa benar gitu yang teman kita omongin tempatnya kayak gini-gini, kan nggak mungkin kan teman kita, eee, ngasih tahu detail tempat wisatanya misalnya kalau zaman dulu kayak gitu. Emang otaknya apa gitu, itu aja sih. Kalau menurut Azkia gimana? Kurang lebih sama sih, penting sih menurut aku teknologi itu. Iya benar dulu, kalau sebelum-sebelumnya kan sebelum ada teknologi biasanya informasi itu dari mulut ke mulut, sedangkan, ingatan mereka aja tuh nggak mungkin 100% sama dengan yang mereka pokoknya nggak 100% sama lah, pasti bakal ada lupa-lupa sedikit mungkin. Itu kan jadi, eee, informasinya jadi kurang detail ya. Mungkin kalau misalnya
kan sekarang tuh udah ada teknologi, jadi kita bisa ngelihat informasi sama kita bisa ngebayangin tempatnya tuh kayak gimana tuh, jadi ya lebih lebih tahu lah, jadi lebih bisa kebayang, jadi lebih bisa mempertimbangkan pergi atau enggak ke tempat wisata tersebut. Jadi penting sih. Oke banget, Is. Hmm. Baik, mungkin Sangat-sangat penting. ya, oke. Baik, mungkin pertanyaan tersebut pertanyaan terakhir yang saya pertanyakan gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Azkia dan Arif yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara kali ini. Sebelum saya tutup, apakah dari Arif dan Sama-sama. Arif punya saran, masukan atau gimana gitu untuk kedepannya gitu, untuk website kami gitu. Maksudnya untuk ke depannya gimana? Iya, saran dan masukannya Untuk gitu apa? aplikasi Pais. Iya, betul. Untuk Sama sih kayak sebelumnya. Udah itu yang tadi doang. tadi tuh bisa Oh jadi iya, saran udah. tuh, Is. Kayak Kayak tadi. rekomendasi atau pembanding gitu, tapi yang relevan Oke. sama video tempat wisata yang terupdate. Sama Sama yang Max tadi ya tuh kalau bisa. yang bilang, yang kata Coba. chat Sama chat. Ya, chat oke. langsung, Yang chat real Hmm. time. Pokoknya kita tuh butuh informasi yang real time, ya. guys. Kalau kita biasanya kan kita penasaran ya, mau nanya langsung ke Hmm. pihak setempatnya gitu. Itu sih penting Hmm. banget biar dapat info. Nanya-nanya juga. Ya sih udah itu aja. Mungkin Itu penting ya. Sama deskripsinya dilengkapin lagi. Baik, terima setuju. kasih untuk sarannya. Saya tutup sesi wawancara kali ini. Terima kasih ya atas Askia dan Arif yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya gitu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga Pak Is. Iya.